Halo Sobat Farmers yang ada di seluruh Indonesia. Bersama saya Bang Jen yang akan menemani kalian berpetualang mencari peternak-peternak yang luar biasa. Dan sekarang Bang Jen sedang ada di Bandung, tepatnya di daerah Lembang. Nah, kira-kira Bang Jen akan kemana aja ya? Tunggu keseruannya di Pots Peternak on the Spot. Halo Sobat Farmers, kembali lagi bersama Bang Jen. Dan sekarang Bang Jen sedang berada di KPSBU Lembang, atau dikenal dengan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara Lembang. Nah, untuk menggali lebih dalam mengenai KPSBU Lembang, sekarang sudah ada di sebelah Bang Jen. Ini Bapak Dokter Hewan ya Pak ya? Bapak Dokter Hewan Fathul Bari. Fathul Bari ya. Bang Jen nih Pak dari Pots. Jadi saya ingin menggali lebih dalam Pak mengenai KPSBU Lembang ini. Nah, Bapak, di sini sebagai apa ya Pak? Saya di sini sebagai kepala bagian IBKes1 ya. Jadi yang mengcover semua kesehatan yang ada di KPSBU, terutama milik anggota tadi ya. Kemudian juga mulai bulan Maret saya mulai menjabat sebagai PJ Manager daripada Dairy Village atau Desa Susu ya. Istilahnya itu yang diprakarsai oleh FFP lah, susu bendera yang berada di daerah Ciater seperti itu. Nah Pak, mungkin kan Sobat Farmers nih yang sedang menonton ada beberapa yang belum tahu nih Pak mengenai KPSBU. Bisa nggak tolong Bapak menjelaskan KPSBU itu apa, sejarah seperti apa, begitu Pak? Ya, jadi KPSBU itu adalah koperasi ya yang diinisiasi ya oleh para peternak yang dulu itu ketidakberdayaan ya, terutama menghadapi para kolektor ya. Dulu konon katanya itu ada 68 anggota, 300 ekor sapi, 650 liter yang selalu menjadi rebutan lah, katakanlah seperti itu. Dengan ketidakberdayaan tersebut mereka mendirikan koperasi dan didirikannya itu pada tanggal 8 Agustus 1971. Jadi sampai saat ini mungkin udah mencapai masa keemasan ya, udah 53 tahun ya. Ini yang saya kira sangat mengembirakan, 53 tahun, sementara koperasi yang lain juga kan pada nggak ada karena seperti itu kan. Ini masih survive lah. Ini salah satu yang menandakan bahwa yang selalu lah manajemen kami itu sangat kuat sekali seperti itu. Luar biasa, 53 tahun. Saya yakin beberapa dari Sobat Farmers belum lahir saat itu ya. Betul. Nah, keadaan sekarang nih Pak, seperti apa sih Pak KPSBU ini Pak? Keadaan sekarang kalau saya lihat ya, terutama pasca PMK ya, emang agak sedikit mengkhawatirkan ya, terutama bagi para peternak ya yang dulu memiliki sapi, sekarang tidak ada sapi. Tapi seiring dengan waktu ya, alhamdulillah sekarang juga para peternak udah mulai bersemangat lagi. Dilihat dari kondisi produksi juga sekarang per hari itu udah 100 tonan ya. Kalau melihat dari sejarah gitu kan, kemarin kita sebelum PMK peternak anggota itu kurang lebih ada 322 orang ya. Setelah pasca PMK ya kurang lebih tinggal sisa 390-an. Ya mudah-mudahan lah yang pengurangan ini seiring dengan waktu, apalagi ada bantuan dari pemerintah mungkin ya, mereka bisa beternak kembali sehingga populasi produksi juga akan meningkat kembali, saya kira seperti itu. Tapi memang PMK itu berdampak juga Pak ya? Wah, sangat berdampak. Dulu kami produksi per hari, puncak-puncaknya pernah tahun 2000 berapa gitu kan, ada sampai 150 ton. Kemarin sebelum PMK ada 120 ton. Nah, pasca PMK itu jatuh menjadi 80 tonan lah. Dan sekarang alhamdulillah udah mencapai 100 ton kembali. Nah, ini saya kira sesuatu yang menggembirakan lah, apalagi besok ada program yang bagus, saya kira seperti gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa memenuhi lah untuk kebutuhan para masyarakat. Seperti itu. Nah, yang membuat KPSBU ini bisa tetap bertahan Pak, melewati segala macam rintangan ini Pak? Saya kira ini tidak lepas dari kerja semua pihak ya, stakeholder, baik pemerintah ya, kemudian juga para anggota. Kami sebagai pekerja koperasi ya, bahu-membahu bagaimana caranya
penyakit itu bisa kita tanggulangi ya seperti gitu, dan alhamdulillah lah dengan semua dukungan bisa dirasakan sekarang peternak udah mulai nyaman, bergembira kembali untuk beternak. Saya kira hal-hal yang sangat positif. Itu untuk sekarang ini kira-kira sudah berapa peternak Pak yang gabung ke dalam KPSBU dan penyebarannya sudah? Kalau penyebarannya kami ada di 3 kecamatan ya, ada di Ciater Subang, kemudian juga di daerah Cisarua, kemudian di Kecamatan Lembang. Dan tercatat anggota kami itu ada 7.420-an. Dan yang aktif itu kurang lebih 322-an, dan sekarang yang pasca PMK ini kurang lebih 390-an lah ya anggota yang kami miliki itu. Seperti gitu. Luar biasa banyak ya. Kalau begitu kira-kira Pak jumlah susu, produksi susu per hari yang bisa dihasilkan itu berapa Pak dengan jumlah peternak yang sangat banyak? Kalau produksi susu saya kira dari populasi ya, kita berangkat dulu dari populasi kami pasca PMK ini alhamdulillah ada peningkatan, kurang lebih ada 19.147 ekor, dan yang diperah katakanlah sapi laktasi itu kurang lebih di 9.500-an. 1.500 itu saya kira sekarang udah mencapai per hari itu udah 100 ton produksi susu per hari. 100 ton per hari. Iya. Wah, seru banget perbincangan kita nih Sobat Farmers. Nah, Pak, Bang Jen masih banyak nih pertanyaan yang pengen Bang Jen utarakan. Siap. Tapi Bang Jen boleh lihat dulu nggak? Boleh, boleh. Ini, silakan. Oke, silakan. nih. Oke. Sobat Farmers, yuk ikut Bang Jen. Oke. Ngelanjutin obrolan kita yang tadi Pak ya. Baik. Tadi kita ngomongin susu nih Pak. Bang Jen penasaran Pak, di sini susu tuh diolah bagaimana sih Pak? Jadi susu itu, jadi ada istilah kalau kami itu kan pingin yang namanya itu dari peternak sampai meja itu udah bisa konsumsi ya seperti gitu. Jadi kami juga menerapkan standar gitu kan. Jadi karena kan susu ini kan bisa dikatakan perishable food ya, jadi makanan yang gampang rusak. Jadi dari peternak kami tampung di penampungan, kemudian jangan lebih dari 2 jam masuk ke cooling unit. Dan itu di cooling unit itu kita dinginkan sampai 3-4 derajat. Nah setelah itu kemudian kalau bebas uji laboratorium ya, dan itu juga rantainya itu mulai dari penampungan, uji organoleptik, rasa, bau ya. Nah sekarang Bang Jen ingin menanyakan tentang pakan dan susu dan terkait dengan standarisasi nih Pak. Iya. Karena kan udah ada nih standarisasinya nih Pak, dan kebetulan memang terkait juga nih Pak dari tempat saya gitu Pak, pusat standarisasi. Kalau di KPSBU ini sudah menerapkan belum Pak standarisasi terkait susu juga Pak? Saya kira itu hal yang mutlak harus kami lakukan ya. Kami juga udah NKP ya, nomor kontrol veteriner, kemudian juga standarisasi susu yang tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. Itu juga kami terapkan ya, mulai dari tadi kan dikatakan organoleptik, uji rasa dan lain sebagainya. Kemudian juga terutama yang menyangkut hubungannya dengan residu antibiotik ya. Mau tidak mau kan pasti ada sapi yang sakit dan lain sebagainya. Itu juga kami sudah SOP, bikin SOP-nya seperti apa. Jangan sampai SNI ini susu yang sudah SNI ini keluar dari SNI tersebut. Salah satunya adalah penyuntikan antibiotik tadi. Kita ada standarnya. Kemudian juga selain kemudian juga ada beberapa bakteri yang tidak boleh ada di susu. Katakanlah salmonella yang bisa membikikan foodborne disease ya seperti gitu. Kemudian juga cemaran Bapak itu salah satunya adalah timah hitam ataupun PB juga kita bagaimana caranya susu-susu yang kami hasilkan dari peternak itu betul-betul memang sudah SNI seperti gitu. Luar biasa, Farmers. Sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi, sudah terstandarisasi ternyata susu ataupun pakan. Pak, ini terkait pakan nih Pak.
Boleh nggak nih Pak, Bang Jen dan tim ngeliat-liat nih Pak? Boleh, kita langsung aja ke pabrik pakan kami. Ya sehari kurang lebih 80 tonan yang kami produksi buat melayani para peternak tadi seperti itu. Oke, siap Pak. Siap, Pak. Nah, Sobat Farmers, lihat sekarang kita sudah ada di ini apa Pak? Gudang pakan ya Pak? Ini pabrik pakan yang kami Pabrik miliki. pakan. Pabrik pakan. Gede banget Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini produksi pakannya berapa nih Pak per hari Pak? Per hari kami produksi kurang lebih 70 sampai 80 tonan per hari. Ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang peternak miliki gitu kan. Sapi-sapi yang peternak miliki. Dan pakannya itu buat sendiri atau? Ya, kami bikin sendiri dari berbagai macam bahan ya, ada polar, kemudian juga dedak dan lain sebagainya. Dan bisa dikatakan ini juga udah terstandar, standar. Katakanlah di standar SNI itu kan protein itu kan 14% ya. Kami itu memakai kurang lebih di 18 sampai 20%-an. Di atas standar Iya, ya? di atas standar. Nah, rata-rata di 18-an lah. Kalau proteinnya bagus, saya kira produknya juga, susunya juga akan menghasilkan susu yang betul-betul berkualitas lah seperti gitu. Waduh, susu terstandar, pakan terstandar. Pokoknya semua udah terstandar, memang mantap KPSBU Lembang ini. Pak, ini kan kita udah ngelihat produksi pakan nih Pak, gudang pakannya. Bang Jen penasaran nih Pak, kandangnya itu ada di mana Pak? Kandang tersebar saya kira di sekitaran Lembang ya, tadi dikatakan Cisarua, kemudian ada yang di Subang, dan di Subang itu ada milik kami kerjasama dengan FFI ya, Christian Flag Indonesia, ada yang namanya Dairy Village ataupun Desa Susu. Dairy Village. Bisa dilihat ke sana saya kira. Wah, untuk bisa, Bang Jen, kita ada, Pak? bisa. Wah, harus. Ayo ikut Bang Jen ke sana yuk, boleh Pak? Oke, Oke, ayo. siap. Sobat Farmers, sekarang Bang Jen ada di Dairy Village atau Desa Susu yang ada di Subang. Nah, Dairy Village ini merupakan salah satu peternakan dari KPSBU. Nah, mau tahu kan keseruannya? Ayo ikut Bang Jen. Sobat Farmers, seperti yang bisa Sobat Farmers lihat, sekarang kita ada di gimana Pak? Dairy Village Dairy atau Village. Desa Susu. Atau Desa Susu. Luas banget dan wah, pokoknya kalian kalau ke Lembang, atau Subang ya Pak ya? Subang harus main ke sini karena sapinya tuh gemes banget. Nah Pak, kalau saya boleh tahu untuk luas Pak di Dairy Village ini. Jadi ini luas kurang lebih ada 1 hektar ya. Kita kerjasama dengan PTPN dan ini mulai dibangun itu 2016 dan diresmikan pada tanggal 11 Desember 2018. Jadi udah kurang lebih 5 tahun lebih lah kita sudah, katakanlah ini udah operasional untuk Desa Susu, dan alhamdulillah bisa ya sedikit bisa memenuhi lah kebutuhan mungkin untuk pengadaan daripada susu murni, katakanlah seperti gitu. Begitu Pak. Memang untuk produksi susu terkhususnya di sini berapa ya Pak per hari gitu Pak? Per hari ini bisa rata-rata di 18 sampai 20 liter ya. 18 sampai 20 liter untuk per ekor. Sapi di sini kurang lebih ada berapa jumlahnya Pak? Ini kapasitasnya buat 130 ekor. Cuma kami belum memenuhi tersebut, apalagi kemarin kan adanya PMK, kita tidak bisa ya katakanlah sembarangan untuk membeli ataupun mengganti sapi-sapi yang katakanlah sudah upgrade dan lain sebagainya seperti itu. Nah kalau Bang Jen lihat nih Pak, ini kan ada sisi kanan dan sisi kiri ya Pak ya? Ya. Bagaimana Pak, yang kanan itu apa, yang kiri itu apa? Kalau yang kanan kita sediakan untuk replacement stock ya, sapi-sapi pengganti. Kalau yang sini untuk sapi-sapi yang siap diperah lah, sapi-sapi laktasi. Kemudian sebelah sana juga ada darah bunting ya, darah bunting, dan ini untuk laktasi kami ada 47 ekor. Selebihnya adalah darah siap kawin, darah bunting, dan ya pedet-pedet inilah, pedet-pedet kecil buat sapi pengganti. Nah sekarang ini teknologi ya Pak? Iya. Kalau Bang Jen boleh tahu,
teknologinya itu apa aja sih Pak kalau di sini Pak? Jadi di sini kadang kita tidak perlu membersihkan kotoran ya, udah ada spender ya, tinggal digerek langsung ya. Kemudian juga ini bisa dikatakan zero waste ya, jadi urinnya ada masuk ke dalam balon ya. Kemudian juga udah menggunakan mesin perah ya. Selain itu juga kita udah tersedia cooling juga, jadi tidak perlu diangkut ke tempat penampungan. Paling juga setiap 3 hari sekali dari kantor pusat ngambil susu tersebut ke sini, seperti gitu. Luar biasa teknologi di sini, Ya. efisien, efektif. Ya. Wah, nih Bang Jen yakin sini Pak nih, peternak-peternak Pak. Mungkin setelah melihat sini ada ini Pak yang ingin join Pak di sini Pak. Syaratnya Pak, ada nggak Pak ketentuan Pak agar bisa masuk? Kalau masuk ke KPSBU saya kira syaratnya mudah sekali ya. Cuma emang ada pendidikan dasar-dasar perkoperasian gitu kan. Di samping itu juga banyak terutama investor ataupun yang orang-orang yang katakanlah memiliki uang banyak yang datang ke sini katakanlah untuk mereplikasi ya keadaan di sini, dan mudah-mudahan juga investor-investor itu bisa mengembangkan persapi perahan lah, sehingga kebutuhan protein hewani itu bisa terpenuhi lah buat masyarakat luas, saya kira seperti itu. Nah Pak, karena udah menyinggung nih soal protein hewani, ya. Bicara tentang susu, saya jadi kepikiran nih Pak. Kan saya minta pendapat Bapak aja. Nanti kan ke depan akan ada rencana nih Pak, Betul. di presiden yang terpilih Pak, mengenai program MBG ya Pak ya, Yeah. makan bergizi Gratis, gratis. ya. Makan bergizi gratis. Kira-kira pendapat Bapak tentang hal itu gimana? Saya kira ini bagian yang terpenting ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Saya kira ke depan juga kita perlu generasi-generasi yang smart, katakanlah seperti itu, yang bisa ahli teknologi mungkin dari negara maju. Ya saya kira pemenuhan salah satunya dengan susu adalah hal yang sangat penting. Dan saya antusias sekali gitu dengan adanya program tersebut. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih menikmati lagi lah sumber daya alam yang kita miliki, ya, khususnya susu lah. Jadi kami juga berharap jangan sampai para peternak ini hanya bisa menjual susunya, tapi juga bisa menikmati susunya. Segitu alangkah indahnya mungkin kalau saya pikir. Penting ya, Pak, ya? Betul. Berarti ya semoga memang program ke depan itu bisa berlangsung dengan baik juga ya Pak ya. Betul. Karena memang sangat penting, apalagi buat generasi ke depan ya Pak. Betul. Nah, kita nih udah ngobrol banyak lah. Sobat Farmers juga udah mengetahui cukup dalam lah Pak mengenai KPBSU dan juga peternakan ini Pak. Apa tadi Pak namanya Pak? Saya lupa dulu Pak. Dairy Village. Dairy Village. Nah, sekarang Bang Jen ingin mungkin meminta pesan-pesan lah Pak. Oke. Terutama untuk petani milenial Pak. Karena kan sering dianggap sebelah mata lah gitu Pak ya. Betul. Dan minat para petani yang khususnya untuk kaum milenial ini agak sedikit rendah gitu Pak. Betul. Mungkin ada yang bisa memicu Pak, motivasi orang-orang yang sebenarnya ingin memulai Pak, gitu Pak. Saya kira buat kaum milenial jangan takut untuk beternak ya, walaupun katakanlah kotor atau bagaimana, tapi sekarang itu beternak itu bisa disiasati. Ya salah contohnya di kami juga. Para peternak yang ada di sini tidak perlu mengarit, gitu. Tidak perlu menyabit rumput, tapi kita bikin teknologi pakan dengan membuat silase dari jagung. Buat silase dari jagung, dan itu juga saya kira keuntungannya juga sangat banyak. Salah satunya katakanlah di produksi itu bisa stabil seperti gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan kaum milenial ini bisa ya bergeraklah ke arah peternakan, karena ada istilah negara yang kaya ternak itu tidak pernah miskin, tapi negara yang miskin ternak itu tidak pernah kaya. Tolong kata-kata itu buat kaum milenial harus kita perhatikan. Betul gitu. Wah, Sobat Farmers, itu harus kalian dengar ya. Jangan takut untuk menjadi peternak. Karena memang caranya juga dari zaman dulu sekarang udah berbeda ya Pak ya? Berbeda. Makin efisien. Dan pengerjaannya juga bisa semakin mudah begitu Pak ya. Hanya tinggal niat aja dulu, coba dulu aja. Menyenangkan kok. Iya, betul. Saya menyadari Pak, waktu sudah semakin sore. Betul. Ya, Bapak udah makin lelah. Ini sapi-sapinya juga butuh waktu ya Pak ini buat beristirahat ya Pak ya. Betul. Kita sudahi aja Pak. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang
Sobat Farmers bisa lihat bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Dan Sobat Farmers, jangan lupa tunggu episode-episode berikutnya dari POTS bersama Bang Jen. POTS, Peternak on the Spot.